Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ayo Mbak Vanita untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Terima kasih Mbak Tata. Nah, hari ini ada yang tidak hadir. Iya. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Vanita Hadir. hadir. Mbak Rita Septiana Hadir. hadir. Mbak Aulia Deviana Hadir. hadir. Faris Naufal Rabani Hadir. hadir semua ya. Nah, masih semangatkah hari ini? Masih. Yuk, Ibu cek terlebih dahulu ya kesemangatan kalian hari ini dengan tepuk 5 jari. Ada yang masih ingat tepuk 5 jari gimana? Masih. Masih ingat? Yuk kita coba terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 kakak, tepuk jari 4 papa, tepuk jari 5. Marilah belajar, belajar yang rajin dan tetap semangat, hore. Nah, dilanjutkan selanjutnya itu menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita kepada Indonesia. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, ada yang tahu minggu lalu anak telah baca tentang ada apa? Yang masih ingat? Hari ini kita baca tentang apa? Teks. Ya, hari ini kita belajar kelas 2 tema 1 hidup rukun. Nah, ada yang tahu hidup untuk apa? Hidup rukun di rumah, pembelajaran nah, suatu ada hari ini kita mempelajari muatan terpadu. Yang pertama PPKN dan yang kedua bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, baik, Ibu akan menginformasikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan pengalaman dan menceritakan pengalaman yang mengenai dalam menerapkan sila ketiga Pancasila dalam bahasa yang santun. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menceritakan dan menuliskan ungkapan dalam bahasa yang santun. Nah, baik, Ibu akan membagikan kelompok dalam 3 kelompok. Setiap kelompok ada 2 orang. Baik, Ibu akan bagikan ya. Di sini ada Mbak Vanita sama Mbak Rita dan Faris sama Ella. Nah, udah ya, udah dibagi. Nah, kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan membagikan buku paketnya. Nah, udah tersemua dan dibagikan ya. Nah, buka halaman 35. Pasti tak? Pasti. Enggak. Nah, buka halaman 35. Di situ ada cerita Udin dan Mutiara. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Nah, Ibu mau tanya, Mbak Vanita, pernahkah
kamu menolong ibu di rumah? Misalnya seperti apa? menyapu halaman, Menyapu halaman, menyapu lantai, menyapu lantai, mengepel, mengepel, terus mencuci piring. cuci piring. Nah, seperti itu ya. Membantu kedua orang tua di rumah. Nah, bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Seperti tolong menolong, bahu membahu, dan saling menolong kakak yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, di situ ada teks tentang cerita tentang Udin dan Mutiara. Kalian simak ya, Ibu akan membacakan. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, sedangkan Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Ada yang tahu cepat kaki, ringan tangan? Nanti dibahas dengan bahasan selanjutnya ya. Nah, di situ ada 8 pertanyaan. Nah, kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu beri waktu 8 menit untuk mengerjakan. Kasih no. Nah, udah 8 menit. Ayo kita diskusikan bersama ya. Yang pertama, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Karena mereka saling berbagi tugas agar tugasnya mereka cepat selesaikan. Seperti si Tata membersihkan halaman rumah, sedangkan Udin menyapu dalam rumah. Nah, seperti itu ya. Nomor 2, apakah akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerjasama? Pastinya rumahnya akan kotor dah. Nah, seperti itu ya. Nomor 3, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengalaman sila Pancasila? Ya tentu, mereka menunjukkan sila ketiga, menerapkan seperti tolong menolong, bahu membahu, dan menolong ibu di rumah. Dan yang keempat, sila keberapa mereka menerapkannya? Sila keberapa? Ketiga. Ada yang tahu lambang sila ketiga itu apa? Pohon beringin, yang artinya yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, nomor 6, menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Iya, mereka menerapkan sila ketiga karena seperti Udin menolong-menolong dan saling menolong-menolong dan bahu-membahu, membersihkan rumah bersama-sama, bekerja sama dengan membersihkan dalam rumah, seperti itu ya. Nomor 7, tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Pengalamannya Udin dan Mutiara itu membersihkan halaman depan bersama-sama agar halaman rumahnya indah dan bersih. Ya, nomor 8, apakah makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Cepat kaki ringan tangan itu seperti dia cepat dalam bekerja sama, seperti itu ya. Baik, kita akan masuk ke kalimat ungkapan. Ada yang tahu kalimat ungkapan apa? Tidak tahu, Bu. Ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Kalimat ungkapan yaitu gabungan dua kata yang membentuk arti baru yang tidak berhubungan dengan kata pembentuk sebelumnya. Seperti Vanita rajin membaca buku di perpustakaan. Dia disebut dengan kutu buku. Ada yang tahu kutu buku itu apa artinya? Ya, kutu buku artinya itu sering membaca. Dia senang membaca buku setiap hari. Nah, di situ ada
ada 5 pertanyaan mengenai ungkapan. Nah, kalian dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Di situ ada ungkapan 5 pertanyaan. Nah, nanti kalian dikerjakannya dikumpul minggu depan ya. Nah, baik, Ibu akan meringkas dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengenai tentang PPKN, yaitu hidup rukun. Apa yang dimaksud hidup rukun? Hidup rukun itu tidak saling bertengkar, saling tolong-menolong, bahu-membahu, bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, itu termasuk dengan hidup rukun. Yang kedua yaitu ungkapan. Ada yang tahu ungkapan itu apa? Ungkapan itu gabungan atau kalimat ungkapan yang gabungan 2 kata yang membentuk arti baru yang tidak berhubungan dengan kata pembentuk sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Baik, motivasi hari ini yaitu siswa harus semangat ya untuk mengerjakan tugasnya agar di dalam mengerjakan tugas itu dapat terselesaikan dengan lancar. Nanti di rumah dibaca-baca ya apa yang Ibu sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, bila tutup. Sekian dari pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmunya bermanfaat. Ayo Mbak Venita untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa setelah belajar. Baik, terima kasih Mbak Tata. Sekian dari pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa pembelajaran pagi hari ini nanti dibaca atau diulang ya di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.